A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang kepada kita semua. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan serta kekuatan untuk selalu menjalankan kewajiban kita. Salah satunya adalah sholat subuh yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah saya mendapatkan giliran kembali untuk sama-sama sharing, menambah ilmu pengetahuan kita, dan bukan berarti saya lebih pandai, tapi saya mungkin sedikit mempelajari sehingga saya sharingkan kepada seluruh jamaah. Pada pagi hari ini saya mungkin beda dengan yang lain ya, selalu memang agak sedikit beda barangkali dengan teman-teman yang lain. Selalu saya mencari tema yang terkait dengan sejarah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kisah atau sejarah dari salah satu ulama Wali Songo yang terkenal khususnya di tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Barangkali bapak-bapak dan teman-teman sekalian sudah mengenal juga siapa Wali Songo, tetapi tidak ada salahnya kalau saya menyampaikan kembali, barangkali bisa lebih memperdalam atau mengetahui siapa sebenarnya Wali Songo, atau salah satu ulama Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga ini sebenarnya salah satu rangkaian atau silsilahnya sampai dengan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau lahir di daerah Jawa atau di daerah Jawa Tengah, kira-kira tahun 1450 Masehi. Dengan nama aslinya adalah Raden Said, putra dari seorang adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Sunan Kalijaga selama kehidupannya memang tidak seperti wali-wali yang lain dari 9 wali itu. Beliau pada masa mudanya cukup unik, yaitu seorang berandal lah, kalau kita bilang kasarnya seorang berandal, jadi bromocorah gitu, preman lah gitu ya. Jadi beliau sering merampok, tapi keunikannya beliau memang merampoknya itu bukan merampok hasilnya dinikmati sendiri gitu, tapi beliau merampok
kepada orang-orang kaya yang tidak yang barangkali pelit. Kemudian hasilnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, satu ketika Raden Said ini merampok dan tertangkap, kemudian akhirnya disampaikan kepada orang tuanya, kepada Adipati Sahur, dan beliau akhirnya diusir dari rumahnya. Tapi beliau selalu malah menjadi-jadi merampoknya itu. Dan satu ketika beliau sedang di tengah hutan, konon ceritanya, beliau melihat ada seorang kakek-kakek membawa tongkat emas, dan Sunan Kalijaga tertarik dengan tongkatnya itu. Dia ingin merampoknya, akan tetapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh kakek-kakek ini, dan ternyata kakek-kakek ini adalah Sunan Bonang, sehingga pada saat itu Sunan Bonang bisa memperlihatkan kepada Sunan Kalijaga bahwa yang ada di sekitarnya berubah menjadi emas. Dengan rasa kagumnya Sunan Kalijaga terhadap Sunan Bonang, maka sejak saat itu Sunan Kalijaga berubah, tidak lagi merampok, dan mohon izin kepada Sunan Bonang untuk berguru dan menjadi murid Sunan Bonang. Nah, pada saat itu Sunan Bonang menyanggupinya dengan persyaratan, yaitu Sunan Kalijaga harus bersedia menjaga tongkat emasnya itu. Dan konon ceritanya bahwa Sunan Kalijaga atau Raden Said ini disuruh menunggu atau menjaga tongkat emas itu di pinggir kali. Ceritanya seperti itu. Kemudian sejak itu Sunan Bonang terus berguru kepada Sunan Kalijaga terus berguru kepada Sunan Bonang, dan kali yang disebut tempat beliau mengadakan pendidikan atau belajar, yaitu di desa Kalijaga gitu, di daerah Indramayu. Dan karena beliau melakukan pertama-tama menyebarkan agamanya di daerah Kalijaga itu, maka beliau terkenal dengan nama Sunan Kalijaga itu. Jadi Kalijaga adalah berada di desa Kalijaga, dengan memang ada sungainya, namanya Sungai Kalijaga juga gitu. Mungkin agak berbeda dengan beberapa cerita yang pernah kita dengar juga, bahwa Sunan Kalijaga itu konon ceritanya menunggu tongkat emas di pinggir kali sehingga berlumut, kemudian setelah 3 tahun menjadi wali gitu. Nah, itu barangkali cerita itu adalah cerita yang agak sedikit berbeda ya, karena tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau yang saya ketahui bahwa beliau memang belajar, mungkin sering beriadoh gitu ya kepada Allah SWT dengan bimbingan Sunan Bonang, sehingga karena memang sudah kuat sebenarnya dari silsilahnya, maka beliau mendapatkan hidayah dari Allah SWT, dan beliau dikenal menjadi salah satu wali 9 di Jawa, yaitu Sunan Kalijaga, yang menyebarkan agama
Islam ke seluruh tanah Jawa pada umumnya. Beliau dalam kehidupannya setelah dewasa kemudian beliau nikah dengan salah satu putri dari Sunan Kalijaga dan memiliki tiga orang anak. Salah satunya putra, dan putranya ini terkenal di masa itu dengan nama Sunan Muria. Jadi emang sudah seperti itu gitu ya, keturunan yang baik menghasilkan juga mendapat juga keturunan yang baik. Jadi Sunan Kalijaga mempunyai putra melanjutkan perjuangannya, yaitu Sunan Muria, atau termasuk Wali Sembilan juga. Nah, bagaimana dalam perjalanannya dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga? Beliau ini sangat berbeda dengan ulama-ulama lainnya, bahwa dalam melaksanakan dakwahnya beliau mempelajari kebudayaan yang berada atau adat istiadat yang sangat kuat di daerah Jawa pada saat itu, yaitu kesenian dan wayang. Nah, akhirnya Sunan Kalijaga belajar mendalang dan menjadi ahli sebagai dalang untuk memainkan wayang. Apakah hal ini diperbolehkan gitu ya? Jadi berdasarkan istihad bahwa budaya itu adalah salah satu istihad yang bisa digunakan untuk digunakan dalam berdakwah, yang termasuk dalam kategori urf gitu ya. Jadi suatu budaya yang modifikasi sehingga budaya itu tetap ada, namun isinya sudah bernuansa Islam. Kemudian bagaimana cara dakwah beliau? Salah satu cerita yang sangat unik bahwa bagaimana Sunan Kalijaga berdakwah. Beliau kalau mengadakan pertunjukan wayang, maka masyarakat tidak perlu membayar tiket, tapi cukup yang mau menontonnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga yang menonton otomatis sudah memeluk agama Islam. Pendapat beliau seperti itu. Akhirnya terus berkembang dakwah beliau, dan sangat digemari atau sangat disukai oleh masyarakat yang ada pada saat itu, sehingga hampir di Jawa mengenal kebudayaan atau seni wayang ini dengan kemasan-kemasan yang sangat bagus dan menarik. Jadi dengan kemasan yang sangat menarik, maka sampai hari ini barangkali kebudayaan atau kesenian wayang sangat populer dan memang disukai di daerah Jawa khususnya. Dan uniknya adalah bahwa kesenian wayang ini agak sedikit beda dengan cerita aslinya gitu. Enakan itu.
Sebentar ya. Iya ya. Mesti ingat aja. Nah, kan yang ini. Ya. Jadi cerita Mahabharata itu yang ada di agama Hindu yang sudah melekat di masyarakat Jawa. Salah satu yang dimasukkan oleh Sunan Kalijaga adalah kisah atau peran dari keluarga kecil, yaitu Semar atau yang terkenal dengan Lurah Semar Badanaya. Nah, ini cukup unik gitu. Jadi pada saat pementasan wayang ini, maka Semar ini menjadi figur sentral, atau keluarga Semar ini menjadi figur sentral untuk menyampaikan dakwah-dakwahnya. Sedikit barangkali yang ingin saya kemukakan. Apa itu atau bagaimana apa yang disebut dengan Lurah Semar Badranaya itu? Jadi menurut ceritanya atau para dalang ya, barangkali yang bisa saya simak sedikit gitu. Jadi kalau lagi kecil saya nonton wayang, maka saya berada di pinggir atau berada di dalam kotak wayangnya. Jadi Badanaya adalah membangun secara dari dasar, dan Naya atau Nayaka itu adalah utusan dari Sang Maha Rasul. Jadi artinya adalah mengemban sifat, membangun dan melaksanakan perintah Allah dalam membimbing manusia atau kehidupan di masyarakat. Atau juga ada Semar itu adalah Seming atau samar-samar gitu, atau sang penuntun umat kehidupan. Itu menurut cerita Kidalang ya gitu. Jadi sebenarnya di dalam surat Az-Zariyat, surat Al-Quran ayat 56, jadi ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan manusia kecuali dan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya begitu cerdiknya gitu ya Sunan Kalijaga bagaimana membimbing umat atau mengajak umatnya ke dalam dari yang tadinya memeluk agama lain untuk bisa masuk memeluk agama Islam dengan tidak terasa. Dengan kesenian ini dikemas terus dan dilanjutkan oleh para penerus-penerusnya sampai saat ini, sehingga kebudayaan wayang di tanah Jawa terus melekat, tapi tidak lagi memerankan cerita Mahabharata yang ada di zaman sebelumnya, tetapi cerita Mahabharata yang dikemas di dalam metode Islam. Kira-kira mungkin ceritanya sedikit ya, itu barangkali yang sekelumit tentang perjalanan salah satu wali sembilan atau Sunan Kalijaga, dan memang tidak banyak juga yang saya dapat. Jadi Sunan Kalijaga ini berhidup di zaman
Majapahit akhir dan hingga kerajaan Mataram mulai awal-awal masuk Islam. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Kami silahkan kalau ingin mau ditambahkan atau informasinya. Kalau mau bertanya, saya dapat menjawabnya akan saya jawab, tapi kalau tidak mungkin dikumpulkan saja ya. Oke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak bilang Sunan Kalijaga di Indramayu. Ya, Indramayu ya. Itu bukan Indramayu, pada Demak juga. Ya awal ininya Pak. Tapi di ini dia bergerak bukan di Jawa Barat, tapi di daerah Jawa memang di Demak. Itu mungkin itu penjelasan. Itu yang kedua. Saya mau tanya ini mungkin Bapak tahu. Wali Songo itu kan tidak semuanya atur, mungkin ada jeda waktu. Tapi kalau kita lihat umur Raden Sunan Kalijaga ini kan 100 tahun itu kan, 120 tahun. Nah, antara satu Wali Songo ini mungkin ada jeda waktu berapa tahun dia mulai berdakwah mungkin Awal-awalnya ya. Ya, jadi Sunan Kalijaga pada saat mudanya kemudian berkembang itu pertama kali di daerah Cirebon. Kemudian pada masa akhirnya berkembang memperluas wilayah penyebaran agamanya. Beliau itu adalah terakhir di daerah Demak, dan memang beliau salah satunya yang membangun Masjid Demak juga. Itu barang yang dapat saya ketahui. Kemudian sebenarnya para wali 9 ini sejak 1300 atau 1300 Masehi mulai sudah menyebar di tanah Jawa gitu Pak. Nah, dengan beberapa keturunannya seperti tadi ada Sunan Muria, ternyata anak dari Sunan Kalijaga itu sendiri. Jadi memang anak putra-putranya mereka belajar, ada yang dikirim ke Mekah atau ke tanah Arab gitu ya untuk belajar, karena memang mereka aslinya memang dari sana gitu. Kemudian kembali lagi ke Jawa dan kemudian mereka memang mendapatkan hidayah atau kelebihan dari Allah SWT sehingga mereka mengenalnya adalah para wali itu. Nah, kedalaman dari pengetahuan tadi mungkin bapak-bapak juga lebih mengetahui gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami ketahui Pak. Mas. Iya, pertama kali dia, karena beliau memang diberikan tugas. Sebelum dia jadi dipanggil sebagai Sunan Kalijaga, dia sebagai Raden Said. Raden Said. Yang berguru pada Sunan Bonang pada saat itu beliau mungkin jadi penjahat lah, kalau kita orang Betawi bilang Sipitung berguru. Sipitung ya, Sipitung ya. Jadi dia merampok tapi bukan untuk diri dia, tapi untuk rakyat miskin. Dia ada orang kaya, orang Cina, orang Belanda. Jadi kemungkinan kalau kita hidup itu kita nggak tahu sejarahnya juga, kita ada atau nggak kita nggak tahu. Apakah mungkin ini perlu ditentukan dari ketika Sunan Kalijaga atau kita bisa nggak tahu. Tapi katanya sih ada kami di Marunda, kita nggak tahu. Kita lihat sejarah ke belakangnya juga nggak jelas di situ keluarga-keluarga. Tapi apakah itu ya insya Allah mungkin itu juga mungkin ada keluarga yang kita tidak mendalami itu. Apakah ini ceritanya Sunan Kalijaga
penjaga, yang sebagai perampok, sebagai pembunuh, akhirnya dia sadar merampok tapi bukan untuk diri dia, tapi untuk masyarakat umum. Nah, ceritanya sama dengan kalau di Bengkulu itu si Pintu kan dibilang sebagai perampok, sebagai ini, tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya mudah-mudahan kalau mendengar beliau ada ditempatkan di sisi Allah. Amin amin. Perbuatannya. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa lihat dua sisi di sini, Pak. Yang saat ini sisi positif dan negatif. Posisi negatifnya dia perampok, penjahat, pembunuh, itu negatif. Tapi sebagai positifnya dia beramal kepada masyarakat yang tidak mampu, yang dijauhkan. Dan mudah-mudahan kalau beliau ini dua-duanya ada, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah semua. Bagi kita, sebagai contoh untuk kita untuk berbuat yang terbaik. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Atang atas tambahan informasinya. Yang lain barangkali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang Jawa Tulen. Alhamdulillah. Tapi mengenai Wali Songo ini belum mudeng, Pak. Asli belum mudeng. Sebelum saya berlanjut mau tanya dulu, yang dimaksud wali itu wali Allah atau wali pemimpin atau wali-wali lainnya? Wali Allah. Bagaimana pendapat yang lain? Barangkali ada yang menjawab. Kalau wali Allah tentu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu wali Allah itu apa saja? Dan wali Allah itu orang yang diberi karomah. Setahu saya Pak, akan diberi karomah. Dan karomah itu tidak akan ditonjol-tonjolkan. Kecuali mujizat. Kalau mujizat untuk Nabi jelas itu untuk menunjukkan bahwa dia seorang Nabi. Tapi kalau karomah yang diberikan oleh wali itu pasti tidak ditonjolkan. Tapi bisa dilihat dari ciri-cirinya. Nah kemudian orang mengecas bahwa si X ini wali. Kok bisa begitu gitu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini saya sebagai orang Jawa Barat ya kan, Jawa juga Pak. Jadi pengetahuan saya namanya waliullah gitu kan ya. Dan karena pengetahuan saya juga yang masih belum banyak kan gitu kan, sehingga sampai saat ini menganggap bahwa beliau karena mengembangkan atau menyebarkan agama sehingga perilakunya banyak yang positifnya gitu ya. Positifnya dalam cerita itu bahwa sangat bagus dan cukup berjasa di dalam kehidupan masyarakat. Bayangkan bisa mengislamkan begitu banyak orang gitu dengan metode yang dia lakukan gitu. Jadi metodenya memang setiap orang beda-beda. Tapi salah satu yang memang fenomenal gitu ya, fenomenal adalah Sunan Kalijaga ini. Karena memang dia memadukan seni dan budaya di dalam menyebarkan agamanya itu. Nah, kalau cerita wali apa bukan? Apa kalau wali ciri-cirinya itu bersembunyi gitu ya, bersembunyi di tempat yang terang. Jadi dia tetap hidup seperti orang biasa, tapi bagi para ilmu ya ulama yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya gitu kan, maka itu bisa tahu bahwa oh si ini adalah wali gitu. Jangan-jangan Pak Lulik juga wali gitu. Saya ini semua wali Pak. Alhamdulillah gitu. Gitu. Jadi jadi memang kalau menurut pengetahuan saya itu
Wali itu ada dua, ada yang bisa menampakkan dirinya, memang beliau bertugas, jadi sesuai dengan tugasnya gitu. Ada yang menampakkan dirinya, ada yang tidak menampakkan dirinya. Kemudian mendapatnya itu dari sejak kecil sebenarnya udah dapat, karena waktu dia lahir dia harus jadi apa kan gitu. Itu Allah sudah menetapkan. Tapi dalam perjalanannya dia harus seperti apa? Seperti ada satu cerita di Jawa, dia berguru gitu ya, terus begitu dia pulang, si yang berguru ini muridnya gitu ya, muridnya diberi salam, pesan sama gurunya, tolong di tempat kamu ada pasar gitu ya, nah di situ ada orang gila gitu. Tolong sampaikan salam dari saya gitu. Begitu pulang dia cari, oh benar ada orang gila. Dia pelan-pelan dia dekatin gitu. Dimarahin tuh si orang yang mendekati itu. Begitu akhirnya bisa ketemu, terus diajak ngobrol sama tadi murid yang pulang dari berguru itu. Dia sampaikan salamnya, ada salam dari guru saya gitu. Wah, dia marah-marah Pak gitu. Sialan, gila gitu. Gua udah ngumpet masih ketahuan juga gitu. Udah habis deh gua gitu. Jadi kasarnya nggak seperti itu. Jadi ternyata si orang gila ini dia menjaga kehidupan di wilayah itu gitu kan. Jadi tugas wali itu adalah memang sebenarnya menjaga suatu wilayah. Dengan salam seperti itu ternyata memang ya, memberikan informasi bahwa sudah sampai waktunya gitu. Jadi begitu jalan gila, gua ketahuan juga, gua ngumpet seperti ini masih ketahuan juga, akhirnya nggak lama beliau meninggal gitu. Jadi itu kewaliannya itu memang disembunyikan sama sekali. Itu kira-kira yang mungkin bisa ditambahkan. Ada lagi Pak Jul? Ya Pak, monggo. Kalau misalnya kita beriman dan selalu bertakwa ya masuk Allah. Tapi di sini juga dijelaskan bahwasanya karakter dalam Al-Quran yang menjelaskan wali Allah adalah pertama orang-orang yang tiba mengikuti sunnah Rasulullah, lemah lembut kepada sesama mukmin, tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut terhadap celaan demi celah, tidak ada rasa takut dan sedih hati dalam hatinya terhadap segala ketetapan Allah, dan yang terakhir adalah selalu menjaga keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tadi ditanya Pak Ruli, kemungkinan jawabannya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Jadi yang pertama adalah orang yang mengikuti Rasulullah, lemah lembut kepada sama mukmin, tegas terhadap orang kafir, jihad di jalan Allah, gak takut celaan, gak ada rasa takut dan sedih hati terhadap ketetapan Allah, dan yang lain selalu menjaga keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu aja Pak. Ya, terima kasih. Ya, insya Allah kita juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, selalu menambah ilmu kita, pengetahuan kita, sehingga kita mendapatkan kesempatan yang disebut wali Allah ya. Gitu. Mungkin ada Pak I menambahkan? Pak, monggo Pak Elan. Saya cuma mau penegasan tadi dari Pak Anto tadi apa? Wali. Yang pertama tadi lemah lembut, masalahnya. Iya. Ya, diantaranya ya, lemah lembut. Dan yang saya tertarik tegas kepada orang kafir, bukan tegas kepada orang muslim. Iya. Jadi saya mau menegaskan doang. Nah, jadi jangan bersama orang muslim
main tegas-tegasan. Iya betul. Maksudnya tegas itu mungkin akidahnya apa? Akidahnya ya. Bukan sifat apa ya, kekasaran kita bukan. Tapi akidahnya kita harus jelas. Akidahnya. Ya, jadi gini. Ini sharing ya. Sharing. Jadi bahwa yang paling mudah adalah berbuat kebaikan. Betul nggak? Tapi yang susah itu adalah mengajak, jadi memberitahu kemungkaran. Jadi kalau Anda salah, kasih tahu kan gitu kan, dengan tangannya, ada perbuatannya, dengan lisannya, atau sejelek-jeleknya atau selemah-lemahnya iman dengan doanya kan gitu. Nah yang saat ini itu kebanyakan hanya berdoa saja kan gitu. Itu yang sulit saja, mencegah kemungkaran itu sangat sulit gitu. Dan saya juga rasakan itu gitu. Kalau lihat teman itu, biarin aja, biar nanti aja Allah yang seperti itu. Nah para ulama dulu seperti salah satunya Buya Hamka barangkali salah satu contoh ya, sampai dihukum atau dimasukkan penjara ya gitu. Dengan istiqomahnya beliau masuk penjara ya nggak apa-apa, tapi beliau tegak lurus gitu kan, tegak lurus bahwa kata beliau nggak ada tuh mengucapkan selamat itu gitu kan, tegak lurus aja gitu. Nah itu jadi berani menyampaikan sesuatu dan memang tanggung jawab juga menghadapinya gitu. Nah kebanyakan manusia itu jadi nggak berani menyampaikan karena takut menghadapinya. Padahal kata Allah itu bahwa setiap permasalahan jangan dihindari gitu kan, tapi harus dihadapi. Sebenarnya ini keimanan yang harus kita tambahkan atau kuatkan, bahwa mari sama-sama kita berani gitu, berani menyampaikan. Tapi barangkali karena ada satu lagi yang perlu kita ketahui, bahwa orang yang menahan amarahnya itu salah satu umat yang akan memasuki surga ya. Jadi bagaimana mengemas amarah kita gitu kan, seperti saat inilah kehidupan masyarakat kita yang sedang bergejolak seperti ini. Apakah kita mau teriak-teriak kan gitu, dengan cara bagaimana mengemas emosi kita tapi bisa merubah dari kezaliman menjadi suatu kebaikan. Itu barangkali akhir dari apa yang dapat saya sampaikan. Ada tambah lagi Pak? Masih? Kalau tidak ada, masih panjang? Ya sedikit lagi, sebenarnya tinggal 4 menit lagi. Ada yang mau ditambahkan Pak Lulik? Ya monggo. Saya baca juga nih Pak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menjadi wali Allah? Ya. Seseorang itu harus mencintai dan dicintai oleh Allah. Itu. Kedua, lalu bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah? Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah mencintainya. Itu Al-Imran ayat 31. Ayat ini menerangkan bahwasanya cara pertama seorang itu bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah selama hidupnya dengan istiqomah. Nah, kalau kita istiqomah nih, kalau berjamaah terus kan, ikut kajian Islam, kita istiqomah kalau sebentar. Mudah-mudahan aja ada wali kata nanti Pak. Wali murid Pak. Ini sunnah Rasulullah selama hidupnya dengan istiqomah. Karena dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa taala dapat ia miliki. Jadi sunnah aja cintanya Allah sudah dapat. Sehingga menjadi mustahil seseorang yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dapat memiliki
karomah dari Allah, memiliki karomah wali Allah. Adapun ciri berikutnya terdapat dalam surat Al-Maidah dan lain-lain. Ya, jadi kita harus istiqomah melaksanakan kegiatan seperti kayak gini. Mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, dan dijalankan cara istiqomah. Insya Allah menjadi wali-wali sekolah. Ya walaupun jadi wali nikah, wali murid, ya. Wali bikin wali gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita tadi. Saya wali nikah. Wali nikah. Belum punya yang gede ya. Mudah-mudahan Allah dengan kita sharing ini bisa. Ya, baik. Terima kasih Pak tambahannya, dan mungkin sedikit juga saya tambahkan ya. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Datang, bahwa kita harus mengikuti Rasulullah ya, apa yang Rasulullah lakukan atau sampaikan, menjadikan pelajaran buat kita dan untuk bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan ini, saat ini kan banyak sekali yang segala sesuatu itu tadi kalau nggak Rasulullah kerjakan ya dikerjakan gitu kan ya. Nah, terus bagaimana gitu dalam konteksnya kita dalam menjalankan satu ibadah ini? Itu di dalam Al-Quran, sebenarnya di surat Al-Fatihah ya, kan ayat ke-6-nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Kemudian ayat ke-7-nya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita meminta, ya Allah berilah aku jalan yang lurus kan gitu. Kira-kira seperti ini saya terjemahannya. Kemudian di situ siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi bukan suruh mengikuti Rasul saja, tapi mengikuti siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu gitu kan? Para nabi. Terus karena nabinya nggak ada, kita kan nggak mungkin belajar langsung, nggak mengetahui seperti apa gitu. Maka belajarlah kepada sahabat beliau, tapi juga nggak ada, kita sudah nggak bisa ketemu lagi. Maka kita belajar kepada alim ulama yang sekarang ini. Oleh karena itu, pada saat kita belajar, perlu juga kita bertanya, jangan malu-malu gitu ke guru kita. Mohon maaf bahwa Bapak sanadnya gimana nih, sambungannya gitu loh. Sambungannya sampai enggak? Kalau misalkan saya ke Pak Herlan, Bapak ketemu siapa di sana kan gitu kan? Di atasnya. Oh, saya ketemunya Pak ini. Di atasnya lagi ketemu Pak ini. Seperti juga cerita tadi Sunan Kalijaga gitu kan. Bahwa siapa sih Sunan Kalijaga ini? Kan bergurunya kepada sebenarnya ke orang tuanya dulu paling tidak, terus sampai ternyata sampai kepada Rasulullah. Begitu juga kita gitu. Tanyalah misalkan seperti ada Pak Rahmat gitu kan, kita belajar ngaji dengan Pak Rahmat, saya belajar juga gitu, saya belajar dengan Pak Rahmat. Saya tanya Pak Rahmat menyantren kan gitu, pesantren siapa guru anunya di sana gitu, sampai enggak. Begitu juga saya belajar dengan Pak Ruslan Abdul Ghani, ya kan? Saya tanya Pak Ruslan sampai enggak? Oh, saya sampai ternyata ke salah satunya Ki Haji Muhammad Mansur yang cerita dulu saya tentang pondok pesantren Kerapyak dengan itu yang 7 qiraat itu. Nah, beliau sampai ke sana. Nah, Pak Ki Haji Muhammad Mansur ternyata sampailah keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Jadi begitu. Jadi kita bersanad. Jadi jangan sampai kita yang penting kita ikut ini aja gitu. Jangan. Kalau saya harus mengatakan seperti itu, saya bilang jangan. Tapi kita harus bersanad sehingga jelas bahwa yang kita laksanakan ini sesuai gitu Pak dengan Rasulullah kan gitu. Barangkali itu tambahan terakhir. Sudah tamu ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang salah dari diri saya karena kekurangan pengetahuan dan pemahamannya,
yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mari kita tutup kaji kita pada pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.